Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Bu Nunung. Hari ini kita akan belajar materi IPA tema 8 tentang rotasi dan revolusi bumi kelas 6 SD. Jika kalian perhatikan, gambar tersebut adalah sebuah bumi yang sedang berputar. Bumi yang berputar ini dinamakan dengan rotasi. Rotasi bumi adalah gerakan bumi berputar pada porosnya. Apakah kalian tahu dari mana arah gerakan bumi ini? Ya, bumi bergerak dari barat ke timur. Berapa lamakah bumi berputar dalam satu kali putaran? Ternyata bumi membutuhkan waktu 24 jam atau 1 hari untuk dibutuhkan berputar atau berotasi. Hal ini dinamakan dengan kala rotasi bumi. Ada beberapa akibat yang diakibatkan oleh rotasi bumi ini. Yang pertama adalah terjadinya siang dan malam. Bagian bumi yang terkena sinar matahari akan mengalami siang hari, sedangkan bagian bumi yang tidak terkena sinar matahari akan mengalami malam hari. Akibat yang kedua adalah adanya gerak semu harian matahari, yaitu seolah-olah matahari terbit dari timur dan terbenam di barat. Akibat yang selanjutnya adalah bentuk bumi menjadi lonjong karena bumi mengalami pemepatan pada kutubnya dan penggembungan di daerah khatulistiwa seperti gambar itu. Selain itu, bumi juga mengalami revolusi. Jadi bumi tidak hanya berputar pada porosnya, tapi juga bergerak mengelilingi matahari. Hal inilah yang dinamakan dengan revolusi bumi. Lama waktu bumi melakukan revolusi adalah 365 1/4 hari atau 1 tahun. Revolusi bumi ini dijadikan sebagai dasar perhitungan kalender Masehi atau kalender Syamsiah. Akibat dari revolusi bumi yang selanjutnya adalah terjadinya gerak semu tahunan matahari. Seolah-olah matahari bergerak dari belahan bumi utara ke belahan bumi selatan dan sebaliknya. Contohnya di sini, pada tanggal 21 Maret, matahari terlihat ada di daerah ekuator atau khatulistiwa. Kemudian dia bergerak ke belahan bumi utara sampai pada tanggal 21 Juni. Kemudian bergerak lagi ke daerah ekuator sampai tanggal 23 September. Kemudian bergerak kembali ke arah selatan menuju belahan bumi selatan sampai tanggal 22 Desember dan seterusnya. Itulah akibat dari revolusi bumi. Yang selanjutnya ada perbedaan musim di belahan bumi utara dan selatan. Jika di Indonesia ada di daerah khatulistiwa, jadi tidak terpengaruh. Di sini contohnya belahan bumi utara pada tanggal 21 Maret sampai dengan tanggal 21 Juni itu mengalami musim semi, sedangkan yang kutub selatan mengalami musim gugur. Kemudian dari tanggal 21 Juni sampai dengan tanggal 23 September, belahan bumi utara lebih dekat ke arah matahari sehingga mengalami musim panas. Sedangkan belahan bumi selatan menjauhi matahari sehingga mengalami musim dingin. Kemudian dari tanggal 23 September sampai dengan 21 Desember, belahan bumi utara mengalami musim dingin dan belahan bumi selatan mengalami musim gugur. Itulah contohnya.
Selain itu ada juga akibatnya, yaitu perbedaan lama waktu siang dan malam. Contohnya tanggal 21 Juni, daerah utara itu lebih dekat dengan matahari, maka dia mengalami siang yang lebih lama, sedangkan pada belahan bumi selatan mengalami siang yang singkat. Begitu juga yang tanggal 22 Desember, belahan bumi selatan lebih dekat dengan matahari, jadi dia siangnya lebih lama. Kalau tanggal 22 Desember, belahan bumi utaranya mengalami malam yang lebih lama, jadi siangnya yang lebih singkat. Sedangkan tanggal 21 Maret dan 23 September waktunya berlangsung sama di seluruh dunia, yaitu siang 12 jam dan malamnya 12 jam. Itulah beberapa contoh akibat dari revolusi bumi. Yang terakhir, adanya rasi bintang yang berbeda di setiap bulan. Ini diakibatkan dari gerakan revolusi bumi. Terima kasih telah menyimak video ini. Terus semangat belajar di rumah. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.